Action, minasan konnichiwa, Paul desu. Ketika teman-teman itu ingin mengikuti ujian restoran dan pengolahan makanan Jepang, tentunya untuk mendaftar ujian itu adalah melalui website OTAF, bukan Prometric lagi. Dan untuk ujian di OTAF itu tidak bisa teman-teman daftarkan di hari H. Jadi harus membuat akun terlebih dahulu. Dan untuk proses pembuatan akun itu sudah ada periode-periode yang ditentukan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus cek di website kapan sih periode-periode untuk pembuatan akun. Dan untuk proses pembuatan akun ini tidak hanya Sonomama pembuatan akun aja, tetapi juga ada proses verifikasi akunnya. Dan untuk proses verifikasi akun itu juga memakan waktu. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu daftar di masa giri-giri periode pendaftaran akunnya hampir tutup. Itu makan waktu bisa kadang seminggu atau 2 minggu. Nah, untuk proses pembuatan akunnya sendiri, gue udah pernah bikin di video sebelumnya ya, teman-teman tinggal cek aja tutorialnya. Itu gampang sekali kalau teman-teman ikuti. Nah, setelah teman-teman itu nanti bikin akun, prosesnya itu memang agak berbeda daripada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, karena sistemnya sekarang itu teman-teman diharuskan untuk mengupload foto Zero Card dan paspor seperti itu. Nanti data teman-teman itu akan di-scan dan nama teman-teman, tanggal lahir dan segala macam itu otomatis terisi seperti itu ya. Nah, cuma ada sebagian teman-teman itu yang kurang memperhatikan ketika data Zero-Card atau paspornya sudah otomatis terisi, mereka tidak mengecek data-data yang sudah terisi tersebut, sehingga mungkin ada terjadi kesalahan, misalnya kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir, dan segala macam. Dan itu berlalu senomama sehingga sampai teman-teman itu mendaftar ujian. Nah, nanti kan sadarnya bisa jadi ketika teman-teman daftar ujian ternyata ada namanya yang salah, seperti itu ya. Nah, umumnya kebanyakan nama yang salah itu adalah namanya terbalik. Misalnya, namanya itu adalah Ananda Kurnia Pauline, seperti itu. Jadi, nama itu terbalik, jadi Pauline Ananda Kurnia, seperti itu ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman itu cepat menyadarinya, sebelum teman-teman daftar ujian, teman-teman bisa memperbaiki nama tersebut, diketik ulang lagi, seperti itu ya. Tetapi ada juga dari berbagai kasus di ujian belakangan ini, teman-teman kita itu lupa mengganti nama atau tidak sadar atau membiarkan nama itu sonomama dan mengikuti ujian seperti itu kan. Nah, dan sehingga nanti ketika nama itu sonomama seperti itu muncul kekhawatiran karena namanya tidak sesuai dengan Zero-Card atau paspor karena terbalik-balik seperti itu. Nanti muncullah kekhawatiran apakah ini ujiannya akan diakui, apakah nanti boleh masuk ujian, apakah nanti ketika ganti visa sertifikatnya bisa diterima oleh imigrasi seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman itu menyadari kalau nama teman-teman itu terbalik atau salah, teman-teman itu bisa memperbaiki sebelum mendaftar ujian. Jadi teman-teman pilih pengeditan data ya. Nah, setelah login nanti pilih Joho Henshu seperti itu. Nanti nama teman-teman tinggal teman-teman beneri saja seperti itu. Cuma masalahnya ada teman-teman yang tidak sadar. Ternyata pas daftar namanya sonomama terbalik seperti itu ya. Nah, tentunya hal seperti ini masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Dan itu juga berdasarkan pengalaman salah seorang teman kita yang namanya terbalik tetapi dia mengikuti ujian, tetap memaksa untuk mengikuti ujian sonomama. Nah, ternyata ketika dia di ujian diizinkan masuk oleh petugas, tidak masalah seperti itu. Dan setelah itu mengikuti ujian, beberapa minggu setelah itu hasil ujian keluar dan sertifikatnya keluar. Dan ternyata sertifikatnya itu keluar dengan nama yang sesuai dengan Zero-Card, tidak terbalik seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman kita ini? Si teman kita ini membawa kartu ujian yang namanya itu terbalik-balik tadi itu ya ke petugas seperti itu. Nanti kan petugas akan mengecek nama itu. Dia meminta Zero-Card kita, dicek nama sesuai Zero-Card apakah tidak dengan kartu ujian. Terus juga muka kita, wajah kita juga dicek seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman di uketsuke-nya itu, pada petugasnya itu, teman-teman bilang kalau nama teman-teman itu terbalik. Misalnya seperti nama gue tadi, Ananda Kurnia Pauline seperti itu kan. Tetapi di kartu ujian namanya itu Pauline Ananda Kurnia. Kan terbalik seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa bilang ke petugasnya kalau namanya terbalik, jadi minta dibenerin seperti itu ya. Nanti petugasnya itu akan melakukan pengecekan lagi. Jadi nama teman-teman yang terbalik itu akan diluruskan
diteruskan lagi. Sehingga nanti ketika teman-teman ujian dan setelah selesai ujian, lulus, nanti sertifikat teman-teman itu namanya akan disesuaikan dengan nama yang di zero card, tidak terbalik lagi seperti itu. Dengan catatan teman-teman harus lapor ke petugasnya seperti itu ya. Tetapi kalau teman-teman tidak melapor ke petugasnya dan melanjutkan ujian sona mama, kemungkinan sertifikat teman-teman itu namanya akan terbalik-balik seperti itu ya. Nah, jadi intinya teman-teman itu cek dulu nama teman-teman sebelum ujian, apakah nama teman-teman itu sudah benar, tidak terbalik-balik. Kalau sekiranya salah ya jangan lupa untuk melapor seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, itu aman. Oke, nah jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan seputar ujian dan lain-lain, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.